Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya Ibu ucapkan mohon maaf karena sebelumnya kita merencanakan perkuliahan kita melalui Google Meet atau Zoom, namun uh, ternyata tidak bisa karena disebabkan Ibu juga punya kegiatan lain, uh, baik dengan menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet. Maka demikian, melalui video rekaman ini, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi asam amino dan peptida. Nah, apa saja yang akan kita pelajari terkait dengan asam amino dan peptida? Nah, untuk asam amino itu sendiri, di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Nah, di dalam mempelajari biokimia, khususnya biokimia 1, jadi hal yang akan kita pelajari tentunya adalah asam amino. Nah, asam amino ini merupakan suatu senyawa asam organik yang memiliki gugus amina. Dan di sebagian besar asam amino itu sendiri ditemukan memiliki struktur L-alfa asam amino ya seperti ini. Kemudian bisa juga D-isomer, dia memiliki struktur L-isomer dan D-isomer. Yang membedakannya itu adalah posisi gugus aminanya maupun gugus asam organiknya atau asam karboksilatnya. Kemudian asam amino ini sendiri biasanya terurai di dalam air, akan mengalami ionisasi sehingga bisa membentuk Zwitter ion. Nah, ketika dia membentuk Zwitter ion, maka dia akan seperti ini ya. Dia akan menghasilkan, kenapa dikatakan Zwitter ion? Karena terdiri dari muatan positif dari senyawa amina dan muatan negatif dari gugus asam karboksilat. Ya, dari atom O dan gugus amina atau dari muatan N-nya. Asam amino ini sendiri juga memiliki sifat optik. Nah, kenapa memiliki sifat optik? Karena tadi sudah saya jelaskan, dia memiliki pusat kiral, ya. Jadi C alfanya, C alfa dari asam amino ini memiliki pusat kiral. Kenapa? Karena semua asam amino, ya, kecuali glisin itu memiliki C alfa asimetrik yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Jadi ada gugus karboksilat, gugus R dan atom hidrogen ya seperti ini. Nah, kemudian 4 gugus di atas terikat pada C alfa berbeda atau dinamakan dengan enantiomer, di mana asam amino merupakan senyawa optik aktif ya. Jadi seperti ini strukturnya. Nah, ya, tadi saya sampaikan ini adalah lisin, ini adalah glutamin. Salah satu contohnya. Kemudian sifat optik asam lainnya, kenapa dia dikatakan memiliki sifat optik? Nah, di sini kita lihat derajatnya ya. Di sini derajatnya 180 derajat, sebelah sini mendekati 90 derajat ya. Nah, terpolarisasinya pemutarannya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya asam amino di mana sifat geometriknya atau stereokimianya ini adalah rumus geometriknya ya. Di sini
senyawa asam amino atau struktur dari senyawa asam amino, ya, posisinya seperti cermin, ya, seperti ini, kiri dan kanan. Nah, kemudian berikutnya, nah, asam amino ini sendiri memiliki klasifikasi standar. Nah, berdasarkan kepolaran gugus alkilnya atau gugus L. Di sini terdiri dari nonpolar alifatik, di mana asam amino nonpolar alifatik ini terdiri dari glisin, alanin, valin, leusin, ileusin, propilin, prolin, ya. Kemudian nonpolar aromatik terdiri dari valin, tirosin, triptosin. Kemudian untuk polar tidak bermuatan itu serin, tirosin, cisin, metion, asinin, glinin. Nah, kemudian asam amino bermuatan negatif itu aspirin dan glutamin, sementara yang bermuatan positif lisin, arginin, dan histidin. Nah, ini adalah kelompok asam amino yang standar atau yang vital yang sering kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara asam amino yang tidak terstandar itu biasanya dalam bentuk kompleks, itu tidak terlalu dibutuhkan. Hanya saja yang menjadi asam amino yang vital dalam tubuh kita adalah amino yang standar ini. Nah, untuk asam amino non polar alifatik strukturnya seperti ini. Jadi, ya, untuk glisin seperti ini strukturnya, kemudian untuk alanin dan valin. Nah, bagaimana membedakan struktur senyawa dari masing-masing asam amino? Itu dilihat dari gugus alkilnya, ya. Jadi gugus alkilnya di sini adalah H, sementara pada alanin CH3 dan valin adalah C3H7, ya, seperti ini. Dan berikutnya leusin, metionin, dan isoleusin. Nah, kemudian asam amino yang nonpolar aromatik yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Jadi seperti ini. Jadi gugus alkilnya yang dilihat, yang berbeda, ya. Nah, kemudian polar tidak bermuatan. Nah, di sini polar yang tidak bermuatan itu adalah artinya netral, ya. Nah, kalau seperti serin, ya, kemudian treuin dan cistein. Kemudian asparagin dan glutamin. Nah, prolin kenapa menjadi dilingkar merah di sini? Karena struktur dari asam aminonya sendiri berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat dari rumus struktur dari asam amino yang lain, ini hanya terikat pada atom C alfanya saja, sementara pada prolin itu selain terikat pada C alfa juga pada asam aminonya atau gugus aminanya. Nah, itu makanya inilah yang dinamakan dia tidak bermuatan, ya. Nah, ini kelebihannya. Kalau prolin itu dia mengikat pada gugus alfa dan pada pada C alfa dan pada N dari gugus amina. Nah, di sini adalah jembatan disulfida. Jadi misalkan cistein mengalami residu, ya, akan terurai H2O terlepas, maka akan seperti ini dia. H2O terlepas, maka ikatan karbonnya atau ikatan asam karbosilanya akan terlepas, maka akan masuk ini adalah pembentukan dua senyawa cistein, ya, dua senyawa penggabungan ini, ya. Dari penggabungan ini maka akan mengeluarkan atau menghasilkan H2O. Nah, di mana proses penggabungannya seperti ini, dihubungkan oleh atom C atau sulfida. Nah, untuk asam amino bermuatan negatif ada aspartat dan glutamat. Nah, di sini dia memiliki gugus atau bermuatan negatif
ya. Ini bermuatan negatifnya pada gugus karboksilatnya ya. Kemudian asam amino bermuatan positif. Untuk yang bermuatan positif ini terdiri dari lisin, arginin, dan histidin ya. Seperti ini kita lihat dari gugus R-nya. Kemudian asam amino yang tidak standar seperti yang saya katakan tadi adalah asam amino yang kompleks. Nah, jadi strukturnya juga akan kompleks. Jadi seperti ini bisa dilihat. Kemudian berikutnya adalah asam amino yang tidak standar ini terdiri dari ornitin, citrulin, dan sebagainya. Nah, asam amino ini ternyata dia memiliki dua peran ya, baik itu sebagai asam maupun sebagai basa. Nah, kita lihat di sini pada saat kapan dia menjadi asam. Nah, di sini kita lihat ketika asam amino berada pada pH 2,34. Nah, dia akan melepaskan H+. Nah, dia akan melepaskan H+ pada gugus asam karboksilatnya. Kemudian pada pH 4 di sini dia juga pada gugus karboksilatnya yang dilihat ya. Nah, di sini. Kemudian kalau pada basa NH4-nya yang dilepas, yang bereaksi. Kalau pada basa, kalau pada asam, gugus karboksilatnya yang bereaksi. Kemudian teknik analisis dari asam amino di sini ada dua, ada analisis kualitatif asam amino, kemudian kedua ada prinsip kerja asam amino. Nah, yang pertama adalah cara mengidentifikasi asam amino bisa melalui tes ninhidrin. Nah, di mana tes ninhidrin ini adalah menggunakan triketohidrin dan hidrat ya, di mana merupakan reaksi yang digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino atau amina primer dan sekunder. Nah, salah satu tandanya dia mengandung asam amino yang amina yang primer dan sekunder itu bisa dilihat dari ketika dia bereaksi dengan gugus amina, maka dia akan memberikan warna biru atau ungu. Nah, dan ninhidrin ini biasanya digunakan untuk mendeteksi jari. Nah, karena amina yang tersisa dari peptida atau protein itu akan bereaksi dengan ninhidrin. Nah, ini biasanya digunakan oleh bagian forensik itu untuk mendeteksi misalkan siapa pelaku dari kejahatan tersebut. Nah, itu bisa dilacak menggunakan tes ninhidrin ini untuk mendeteksi sidik jari dari seseorang. Kemudian semua asam amino juga bisa memberikan uji positif. Nah, dikecualikan prolin tadi ya. Kemudian berikutnya adalah mekanisme tes reaksi dari ninhidrin ya. Jadi ini ninhidrin, senyawa ninhidrin. Ya, senyawa ninhidrin ini direaksikan dengan senyawa peptida, maka dia akan bereaksi seperti ini. Misalkan H+ ya, sampai menghasilkan senyawa ini. Terjadi automerisasi. Nah, berikutnya adalah uji kualitatif asam amino. Nah, untuk asam amino ini, untuk arginin itu nama reaksinya adalah Sakaguchi, di mana reagennya digunakan adalah alfa naptanol dan natrium hipoklorit. Nah, jika dia bereaksi maka dia akan memberikan warna merah. Kemudian cysteine, nama reaksinya adalah reaksi nitroprusida. Reagennya adalah natrium nitroprusida dalam NH3 encer, warnanya juga merah. Kemudian tirosin, nama reaksinya adalah reaksi Milon. Reagennya menggunakan HgNO3 dalam H2NO3, memberikan warna merah juga. Nah, itu terkait tentang uji kualitatif dari asam amino. Nah, bagaimana kalau menganalisis asam amino melalui pH yang ada? Nah, ini biasanya kita dilakukan untuk memisahkan senyawa satu dengan yang lain supaya bisa menghasilkan senyawa amino. Nah, kemudian ada juga metode fluoresensi untuk menganalisis asam amino.
Ya, fluoresensi ini biasanya dengan menambahkan senyawa tertentu dengan direaksikan dengan senyawa asam amino. Nah, salah satu contohnya adalah menggunakan 1-fluoro-2,4 dinitrobenzen, itu direaksikan asam amino sehingga menghasilkan dinitrophenyl amino asam. Nah, sampai seterusnya sehingga dia bisa menghasilkan senyawa lain yang namanya dasin klorida dan dasin klorida. Nah, kemudian ikatan peptida. Apa itu ikatan peptida? Jadi ikatan peptida ini adalah rantai pendek dari 2 atau lebih asam amino yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Nah, sel itu dapat meletakkan 20 asam amino dalam berbagai kombinasi dan urutan sehingga dapat membuat produk yang sangat bereaksi. Nah, ikatan peptida ini berlaku pada penyusunan asam amino yang ada pada DNA kita. Nah, di sini contoh senyawa peptidanya ya. Ini penggabungan antara 2 asam amino, jadi menghasilkan seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Bila ada yang ditanyakan, silakan didiskusikan atau ditanyakan melalui Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.